dua kata untuk gambar ini, tapi ini bukan hanya gambar biasa. Kira-kira siapa yang tahu? Narko. Oke, satu kata narkoba. Satu kata lagi. Enggak, satu kata udah ditemu. Narkoba. Narkoba. Satu kata lagi. Bahaya. Berarti bahaya narkoba. Oke, lanjut ke Pembulian. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah bahaya narkoba atau nafsa. Kira-kira apa sih nafsa itu? Ada yang tahu nggak? Narkoba. Tapi ada artinya itu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang tahu tak kasih hadiah. Mau Pak, jangan narkoba. Nafsa. Singkatan loh ya, singkatan. Narkoba Jaya. Ada yang tahu? Narapidana. Ada yang tahu nggak? Ayo, mumpung hadiahnya banyak tuh. Gak apa-apa, jangan tahu. Ada yang tahu ya? Nafsa atau narkoba biasanya kita dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Ya, jadi N-nya itu narkotika, P-nya psikotropika, dan Z-nya itu zat adiktif lainnya. Nah, zat ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan memiliki efek berbahaya seperti halusinasi, ketergantungan juga kematian. Nah, jadi teman-teman jauh ini ya pernah mendekati yang namanya narkoba. Efek bahayanya apa? Dasar. Halusinasi, kalau mau ngapain, pas tegakan sekolah bingung ya, terus ketergantungan. Ketergantungan itu apa? Ketergantungan kecanduan. Ya, jadi jangan pernah mendekati apalagi men. Sampai pada akhirnya ketika teman-teman udah kecanduan, terus menggunakan pada akhirnya. Narkotika adalah zat obat penggila rasa nyeri berasal dari tumbuhan pembuatan fotosintesis. Biasanya digunakan untuk bius dalam kedokteran. Nah, jadi jangan salah, ini buat kedokteran itu gak masalah, gitu ya. Nah, tapi sekarang itu kebanyakan digunakan untuk kesenangan sesaat. Nah, itu gak boleh. Ya, bahayanya apa tadi? Kenapa kalian harus tahu ini? Karena ketika kalian dewasa itu gampang terhasut. Jadi ketika kalian masih gini kayak gitu harus tahu. Ya, jadi jangan pernah mendekati apalagi man. Nah ini golongannya. Menurut undang-undang golongan 1 itu dari ganja sama kokain opium. Tapi tidak digunakan untuk pengobatan. Untuk golongan 2 itu untuk pengobatan tapi hanya terbatas, yaitu ada morfin dan yang terakhir ada kodein. Nah, meskipun ini rendah, jangan pernah mencoba. Nanti teman-teman kalau udah tergantung pasti pengen nyoba kayak gini. Nah, terus tergantung lagi pengen coba yang lebih tinggi. Akhirnya ke sini. Pada akhirnya kalian akan kan mati. Nah, terus lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, jadi kalian harus kasih tahu ya. Oke. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lila ya.
dalam berwarna hijau, kepergerakan yang berlekuk atau berjengking. Terus habis itu memiliki bunga berwarna biru, ungu atau putih. Coba siapa yang tahu ini kira-kira tumbuhan apa? Tadi kan ada nafsa. Nah, di P-nya tadi apa? Yang tahu? Ayo, Pak. Apa? Tadi apa? Jawab. Apa? Ada sing jawab tadi yang benar. Siko. Apa namanya? Apa sih? Siko. Nah, kalau misalkan tadi tanaman itu tadi diolah, dia akan menjadi suatu zat atau obat yang dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang, memberikan kepuasan, perasaan senang dan juga tenang pada penggunanya, dapat menyebabkan kecanduan bahkan kematian. Siapa sih di sini nonton Squid Game? Squid Game yang orangnya makan obat terus, tahu nggak? Ya. Nah itu tuh dia kan makan obat, terus habis itu dia kalau makan obat itu dia itu langsung semangat, akhirnya dia bisa menang ke game selanjutnya. Nah itu dia mengonsumsi kayak gitu. Next Kak. Nah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, zat ini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama ini tidak digunakan untuk medis, tetapi memiliki resiko ketergantungan yang tinggi. Contohnya ada pil ekstasi yang tadi diminum sama Squid Game itu tadi. Terus habis itu golongan kedua digunakan secara terbatas dalam medis dengan resiko ketergantungan yang tinggi juga. Jadi yang golongan kedua ini digunakan di dalam medis, tapi nggak sering-sering. Terus yang golongan ketiga digunakan dalam medis dengan resiko ketergantungan yang sedang. Terus golongan yang keempat itu digunakan dalam medis dengan resiko ketergantungan yang ringan. Next. Nah, ini contohnya tadi hasil ini. Next Kak. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa kalian temui kalau misalkan kalian ke apotik. Kalau ke apotik biasanya dia kasih ini benar. Coba kalian kalau misalkan punya obat-obatan di rumah, entah itu sirup atau apa, coba kalian lihat nanti pasti ada salah satu gambar ini. Yang gambar hijau itu artinya obat bebas. Kalian itu bisa beli dimanapun tanpa harus resep dari dokter. Contohnya kayak vitamin apa jeli itu, vitamin jeli yang di alfa, yang manis. Terus habis itu yang kalau warna biru itu artinya obat bebas terbatas. Dia itu masih dijual belikan, tapi ada aturan namanya. Contohnya kayak obat flu. Obat flu itu kan kalau misalkan orang dewasa itu ada berapa mili, terus kalau kecil itu berapa mili. Terus habis itu yang ada tulisan K, ini namanya obat keras. Ini nggak boleh diperjualbelikan secara sembarangan, harus memakai apa namanya resep dari dokter. Terus habis itu yang ini yang jamu. Itu obat jamu dari bahan alami dari tumbuhan apa? Terus ada obat herbal plus standar. Sebenarnya ini tuh hampir sama kayak obat jamu. Dia kan dari tumbuhan herbal, tapi dia itu diuji. Misalkan, oh ini lebih bagus daripada obat jamu. Terus habis itu yang fitofarmaka, itu obat herbal tingkat tinggi. Artinya itu dari obat jamu, obat herbal plus standar sama yang ini. Itu yang paling bagus. Itu yang terus ada yang tanda plus obat jenis narkotika ini nggak boleh digunakan.
hal tersebut kita akan merasa apa? Kejam. Jadi kalau kalian punya teman yang sekiranya dia itu tidak baik dan dia punya hal yang mengarah ke narkoba, itu jangan pernah diterima. Kalian bisa menghindar dengan jawaban tidak, itu salah, itu tidak boleh ditiru. Ya. Nah, zat aditif sendiri diatur dalam beberapa regulasi seperti peraturan Menteri Kesehatan terkait zat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, contohnya itu seperti alkohol, tembakau, dan ini. Nah, fokusnya adalah mengendalikan distribusi dan penggunaannya untuk mencegah dampak. Nah, di sini ada beberapa peraturan menteri. Yang pertama, Menteri Kesehatan nomor 239 Menkes per 5 tahun 1985 mengatakan bahwa mengatur bahan tambahan berbahaya termasuk zat tertentu dapat dikategorikan sebagai zat aditif. Lalu yang kedua, peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Peraturan ini diarahkan untuk pengendalian penggunaan zat aditif dalam produk tembakau untuk sesuatu. Nah, contoh narkoba. Narkoba dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada narkotika atau sebagian atau morfin. Nah, yang kedua ada psikotropika atau ekstasi. Dan yang ketiga ada bahan aktif lainnya seperti alkohol dan sirup. Nah, faktor penggunaan narkoba yang pertama, faktornya karena ada faktor internal maupun eksternal. Kalau faktor internalnya, kalian merasa stres atau mungkin lagi pengen penasaran apa sih narkoba itu, aku pengen coba. Nah, itu termasuk faktor internalnya. Ya, kalau faktor eksternalnya, kalian punya teman atau mungkin relasi di lingkungan luar kalian yang bisa mengajak kalian itu jadi aku pengen coba narkoba kayak oke. Nah, di sini ada dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa pasal 127 tentang rehabilitasi bagi pengguna. Terus ada pasal pidana 111 sampai 114, yaitu hukuman berat untuk pengedar atau penjara seumur hidup atau denda 10 miliar. Nah, jadi kalau kalian sudah dikatakan sebagai seorang yang berstatus pecandu narkoba, kalian akan dikenakan pasal pada gambar berikut ini. Nah, dari situ kalian bisa mencerna kalau misalkan kalian sekiranya punya teman yang mungkin dia suka atau mungkin ada arah ke hal seperti itu. Nah,
Cari tahu apa sih dampak-dampak narkoba bagi siswa. Dampak narkoba yang pertama yaitu dari segi fisiknya. Yang pertama ada penurunan kesehatan tubuh secara umum. Jadi yang awalnya tubuh itu sehat, bugar, kalian bisa beraktivitas, itu menjadi turun kesehatan kalian. Kalian jadi sering malas, lesu, dan semangat kalian itu tidak ada. Yang kedua, kerusakan organ vital, hati, jantung, dan paru-paru. Pasti kalian punya organ vital kan di dalam tubuh kalian. Organ vital itu yang membantu kalian agar bisa beraktivitas seperti bisa ada di sekolah ini gara-gara organ hati kalian, jantung kalian, paru-paru kalian itu masih berfungsi dengan baik. Jika tidak bisa berfungsi dengan baik, maka organ vital itu jadi rusak karena narkoba. Yang ketiga, yaitu meningkatnya risiko penyakit menular HIV atau AIDS melalui jarum suntik. HIV atau AIDS ini awal mulanya dari HIV. HIV yang enggak ditangani dengan baik nanti meningkat menjadi AIDS. Nah, jika AIDS sudah parah bisa mengakibatkan kematian. AIDS ini juga bisa karena kalian melakukan hubungan seksual. Jadi ketika kalian melakukan hubungan seksual itu bisa ketularan. Jadi jangan dicoba ketika belum upayanya ya, belum waktunya. Nah, dampak narkoba yang selanjutnya yang kedua dari segi psikologis atau psikologisnya. Jadi dampak narkoba itu bisa mengakibatkan gangguan mental. Kalian tahu nggak apa itu mental? Apa? Mungkin gangguan mental itu ada kayak stres, depresi, dan kecemasan atau paranoia. Jadi ketika kalian stres, kalian pasti ngapain kalau stres, terus kalian berpikir, oh narkoba ini bisa bikin tenang katanya. Padahal katanya narkoba itu bikin tenang karena ada kandungan yang digunakan. Tapi kandungan itu hanya bikin tenang sesaat. Ketika udah kecanduan, maka bahaya narkoba tadi bisa berdampak pada fisik tadi, kerusakan, penurunan kesehatan dan lain sebagainya. Dampak psikologis yang selanjutnya yaitu kehilangan kontrol diri dan kemampuan berpikir jernih. Jadi ketika kalian sudah mengkonsumsi narkoba terus-menerus, pikiran kalian tuh jadi kosong, buntu. Pikiran kalian cuma aku butuh narkoba, aku mau narkoba, aku mau beli narkoba, meskipun harga narkoba tadi mahal. Mahal karena harganya harga narkoba kalau di luar sana itu sangat-sangat mahal dan sangat-sangat langka dan sangat-sangat jadi buronan. Ketika kalian mencari narkoba, kalian bisa menjadi buronan para polisi di luar sana. Nah, dampak yang selanjutnya dari segi sosial. Sosial ini di segi masyarakat. Jadi ketika kalian mengkonsumsi narkoba, itu dapat menurunkan produktivitas kalian. Kalian yang awalnya semangat sekolah, semangat belajar, semangat bekerja, produktivitas kalian itu jadi turun. Kayak kalian, aduh aku capek, aku tidur aja deh, aku mau konsumsi narkoba, aku mau mencari narkoba tadi. Yang selanjutnya ada keterasingan dari keluarga dan teman. Pasti kalian punya teman kan? Ketika teman kalian menggunakan narkoba dan orang tua dari teman kalian mengetahui anak ini menggunakan narkoba, bayangkan, pasti orang tua kalian bilang gini, berkata, jangan deketin dia anak yang gak baik karena dia sudah mengkonsumsi narkoba. Orang tua kalian pasti gak ingin anaknya ketularan mengkonsumsi narkoba tadi. Yang selanjutnya masalah hukum dan kriminal. Ketika sudah meminum narkoba tadi, itu kalian akan terlibat di masalah hukum. Hukum ini adalah berurusan dengan polisi atau negara, dan kalian bisa menjadi buronan kriminalitas. Oke, ini ada kiasan. Tidak ada orang yang benar-benar menjadi bodoh sampai dia berhenti bertanya. Kira-kira dari penjelasan kakak-kakak tadi, adakah pertanyaan kalian? Tadi sudah bikin pertanyaan? Enggak sih? Ayo dibaca dong, coba-coba.
Karena kakak juga nggak tahu belinya di mana dan harganya berapa. Karena narkoba itu dilarang oleh pemerintah. Terus jangan tanya juga cara pembuatannya. Apa? Ini lulus. Bagaimana cara kita jauh dari narkoba?